Israel mengundang banyak amarah pejabat dunia usai melakukan penyerangan yang menewaskan bos Hamas yakni Ismail Haniyeh. Serangan ini langsung mengundang amarah dari Hizbullah Lebanon. Mereka langsung melancarkan serangan 23 roket ke daerah Israel Utara. Gak tinggal diam, Israel langsung melancarkan serangan belasan ke wilayah Gaza pada subuh hari. Naasnya serangan ini dilancarkan ke masjid dan sekolah yang memakan 100 korban. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Mendapatkan serangan hebat pasca tewasnya Ismail Haniyeh. Kalian masih ingat dengan peristiwa tewasnya Ismail Haniyeh di Iran? Nah, hal ini ternyata memberikan dampak yang buruk untuk Israel loh guys. Dampaknya apa aja sih? Dampaknya yaitu Israel mendapatkan serangan habis-habisan dari Lebanon. Serangan ini dilakukan oleh Hizbullah yang merupakan organisasi paramiliter Lebanon. Bahkan ya guys, dalam 30 menit Israel sudah dihujani 23 roket yang mengarah ke Israel. Selain itu menurut The Times of Israel, Hizbullah juga melakukan serangan ke daerah Galilea Barat. Daerah utama dari serangan ini adalah Israel bagian utara. Kota utama yang dijadikan target utama bagi Hizbullah adalah Al-Jalil, Shlomi, dan Naharia. Selain itu, kelompok dari Lebanon ini juga menyerang baterai Iron Dome hingga membuatnya rusak. Bahkan ya, serangan ini yang dilakukan oleh Hizbullah sampai menewaskan 12 tentara Israel. Diketahui roket itu menghantam lapangan bola di dataran tinggi Golan. Serangan ini mereka lakukan secara beruntun untuk memecah konsentrasi Israel. Beberapa pemukiman di Israel juga menjadi sasaran dari serangan tersebut. Pangkalan Ein Zeitim milik Israel juga turut hancur akibat serangan roket Hizbullah. Hal ini sampai membuat rakyat Israel dilanda ketakutan yang mencekam. Jadi guys, dari mana sih Hizbullah mendapatkan roket-roket untuk menyerang Israel? Jadi roket ini diyakini sebagai pemberian dari negara Iran. Menurut The Jerusalem Post, pada bulan Juni lalu, Iran meningkatkan pengiriman roketnya ke Lebanon. Hal ini mereka lakukan karena Hizbullah sendiri merupakan salah satu sekutu terdekat. Tiba-tiba lancarkan bom ke masjid dan sekolah Gaza. Nah, baru-baru ini Israel kembali melakukan tindakan di luar batas dengan melancarkan bom di daerah Gaza. Selain digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga digunakan sebagai tempat belajar mengajar. Kejadian naas ini menewaskan hampir dari 100 orang yang tidak bersalah. Usut punya usut, serangan ini dilakukan pada saat jamaah sedang sholat subuh. Bahkan Kementerian Kesehatan Palestina sampai mengutuk kejadian yang menimpa warga Gaza. Nah, biadabnya lagi, pihak Israel menyebut jika serangan ini ingin menargetkan pasukan Hamas. Zionis Israel sendiri telah mengetahui tempat persembunyian yang bertempat di salah satu sekolah. Menurut Al-Tawabta, korban yang tewas dan terluka merupakan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Kami meminta IDF bersama pemerintah Amerika Serikat bertanggung jawab penuh. Mereka tidak hanya terus menyoroti genosida Israel dan perang Palestina, namun juga memberikan persenjataan, ujar Al-Tawabta. Atas kejadian ini, para pemimpin dunia banyak yang mengutuk tindakan Israel ini. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan bahwa dirinya tegas untuk memberi dukungan kepada Gaza. Kemudian ada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang mengecam keras penyerangan Israel. Kemenlu menyatakan Indonesia mengutuk kejadian pembantaian yang menewaskan 100 orang lebih tersebut. Indonesia mengutuk keras pembantaian lebih dari 100 warga Palestina oleh Israel. Aksi tersebut berlangsung di sekolah Al-Tabi'in Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia juga menyerukan agar PBB melakukan investigasi terhadap kejadian tersebut. Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di Gaza. Kesombongan Benjamin Netanyahu. Jadi guys, penyerangan brutal ini merupakan bukti dari omongan Benjamin Netanyahu. Bibi sempat bilang kalau sudah mempersiapkan kekuatan militer untuk menghadapi agresi ofensif maupun defensif. Kami siap menghadapi skenario apapun, baik secara ofensif maupun defensif, kata Netanyahu. Selain itu, Iran sebelumnya juga mengancam akan menyerang Israel sebagai balas dendam kematian Ismail Haniyeh. Netanyahu menyatakan dengan tegas akan membalas jika negaranya diserang. Saya tegaskan dan katakan kepada musuh-musuh kami akan membalas dan akan menuntut harga yang mahal atas setiap tindakan agresif terhadap kami, dari pihak manapun, tegas Netanyahu.
Amerika Serikat selaku sekutu bahkan siap membantu Israel untuk memerangi Iran. Amerika Serikat sedang mempersiapkan diri untuk kemungkinan Iran menyerang Israel, kata Wakil Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jonathan Viner. Setelah didukung oleh negara sekutu, kepercayaan tinggi dirasakan oleh Laksamana Muda Israel, Daniel Hagari. Dirinya mengatakan jika Israel tetap berprinsip untuk mempertahankan komando garis depan. Saya tekankan bahwa sampai saat ini tidak ada perubahan dalam kebijakan pertahanan komando garis depan, tegas Daniel. Bersatunya negara Muslim. Sebenarnya guys, Iran itu sudah sangat ingin menyerang Israel. Namun, negara tersebut lebih memilih untuk menunggu hasil dari rapat Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Organisasi ini sendiri pada awalnya diinisiasi oleh Maroko dan juga Arab Saudi. Sampai saat ini, OKI telah berkembang jauh dan memiliki 57 anggota termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Di sidang tersebut, pemimpin terbesar Iran mengatakan bahwa mereka akan membalas dendam kepada Israel. Hal ini buntut kejadian pembunuhan dari Haniyeh. Kami menganggap bahwa tugas kami untuk membalas kekejaman terhadap Haniyeh, apalagi insiden pahit dan sulit ini terjadi di wilayah Republik Islam Iran, kata Khamenei. Bahkan ya guys, pernyataan yang dikemukakan oleh Iran yang mendapat dukungan dari salah satu negara OKI, negara tersebut adalah Pakistan yang melalui Menteri Luar Negerinya. Israel adalah entitas jahat yang tujuannya bukan hanya ke Palestina, tapi juga semua negara Islam, kata Khani dilansir Nyor News. Saking bencinya Pakistan terhadap Israel ya guys, Pakistan berjanji akan menggunakan haknya di keanggotaan Dewan Keamanan PBB untuk mendukung Iran. Siapkan amunisi terkuat dibantu negara perang. Sambil menunggu keputusan dari rapat OKI tadi, Iran ternyata sudah melakukan persiapan matang untuk melancarkan serangan-serangan. Jadi militer Iran sudah mempersiapkan pesawat jet tempur Sukhoi 35. Pesawat ini merupakan amunisi bantuan yang datang dari pemerintah Rusia. Nah, secara kekuatan, armada ini bisa menjadi ancaman paling serius untuk Israel. Dilansir dari Russia Today, Sukhoi 35 adalah pesawat tempur terbaik yang dimiliki oleh Rusia. Kekuatan jet tempur ini sudah diakui langsung oleh salah satu militer Ukraina, yakni Yuri Ignat. Jadi guys, Yuri ini bilang kalau kekuatan Sukhoi 35 ini sangat berbahaya jika dibandingkan dengan jet F-16 rancangan Amerika Serikat. Kekuatan pesawat tersebut tidak ada bandingannya dibanding F-16 milik negeri Paman Sam, ujar Yuri. Pendapat ini wajar karena Sukhoi 35 memang dirancang khusus untuk medan perang. Nah, pesawat ini dibekali beberapa persenjataan serius seperti roket R-37. Amunisi ini sendiri dipersiapkan untuk menghancurkan beberapa fasilitas militer Israel. Hal itu disampaikan langsung oleh mantan Kepala Komisi Perbatasan Libanon, Jenderal Abdul Rahman Sehaitli. Serangan yang akan dilakukan oleh Iran akan berbeda dari Hizbullah Libanon. Militer Iran bakal mengincar beberapa fasilitas militer seperti pangkalan udara dan juga darat, ujarnya. Selain itu nih, Ali Fadafi selaku Korps Garda Revolusi Iran meyakini kalau negaranya akan habis-habisan. Dibilang kalau perintah dari pimpinan merupakan hal yang mutlak. Perintah pimpinan untuk melakukan serangan adalah hal yang mutlak. Mereka pasti sudah melakukan persiapan dan sudah memikirkan strategi yang matang dan sebaik mungkin, kata Ali Fadafi. Nah, jadi itu guys cerita Israel yang semakin bertindak semena-mena. Konflik ini diprediksi akan berkepanjangan menyusul terlibatnya beberapa negara lain. Gimana nih menurut kalian? Apakah ada komentar tentang cerita tadi?